Wahid, ithnin, thalatha, iftahil bab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kisah, kembali lagi bersama saya dalam acara podcast Rumah Kisah. Kali ini narasumber kita masih dengan Ustadz Alamsyah LC. Sebelum kita berbincang, jangan lupa, nggak bosen-bosen nih, saya ngingetin nih, tekan loncengnya, like, subscribe, and share. Yang belum tahu, biar pada tahu channel yang dahsyat ini. Set. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar antum? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita kayaknya podcast. Alhamdulillah. Ketemu lagi kita nih podcast di episode ke-19. Nah. Masih kisah eksklusif Ustaz ya di Sirah Nabawiyah. Ustaz, episode ke-19. Efek Islamnya Umar bin Khattab. Nah, tapi sebelum lanjut nih, kita bahas nih Ustaz, di episode ke-19 ini lanjutan podcast minggu lalu. Episode ke-18 nih. Biar sahabat kisah ini pada penasaran, habis pada ngeliat, download, dengerin. Itu setelah Umar bin Khattab masih mencari Rasulullah kan? Apa yang dilakukan Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Episode 19 ini kelanjutan daripada episode 18. Kemarin kita dengar Sayyidina Umar bin Khattab mencari Rasulullah dengan penuh amarah emosi, menghunuskan pedangnya ingin membunuh Rasulullah. Namun di akhir cerita, pada akhirnya setelah mendengarkan ayat suci setelah mendengarkan ayat suci Al-Quran, Sayyidina Umar masih mencari Rasul. Tapi apa yang dipengen daripada Sayyidina Umar ini? Ternyata dituntunlah Sayyidina Umar oleh sahabat Khabbab. Ketika itu Rasul bersama kaum muslimin sedang berada di markaz Al-Arqam. Saat itu meskipun masih dalam rahasia, belum diketahui, tapi sudah santer. Orang sudah mulai ada yang tahu sedikit-sedikit bahwa Darul Arqam ini dijadikan markaz. Diantarlah oleh Khabbab jalan. Ketika sudah sampai di depan pintu daripada Darul Arqam, diintiplah oleh seorang sahabat yang ada di dalam. Di situ ada Hamzah. Yang menariknya baru 3 hari masuk Islam. Jadi masuk Islamnya Umar ini 3 hari setelah Islamnya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Dilihat, ada Umar, ada Khabbab, ya, ada jagoan, ada Algojo, ya, bawa Khabbab. Yang ngelihat pikir, Khabbab ditawan sama Umar, gawat ini gawat. Padahal bagaimana kenyataannya? Ngelaporlah kepada Hamzah. Kata Hamzah, asadullah, singanya Allah. Buka, biarin apa maunya dia. Kalau memang dia mau kebaikan, maka kita terima dengan baik. Tapi kalau dia mau membunuh, mau memerangi kita, maka aku yang akan membunuh dengan pedangnya sendiri. Masya Allah. Jadi dibunuh dengan pedangnya, Bib. Udah dikalahin, pedangnya Umar diambil, Hamzah yang akan bunuh. Asadullah melawan Sayyidina Umar. Izinkan masuk. Sudah izin dengan Rasulullah. Ya Rasulullah, ada Umar di depan. Masuk ke dalam. Ketika masuk ke dalam bertemu Rasulullah menyampaikan, wahai Ibn Khattab, apa lagi yang kamu mau dari kami? Rasul menginginkan sesuatu yang buruk. Akhirnya kata Sayyidina Umar, wahai Rasulullah, asyhadu annaka Rasulullah. Wahai Rasul, aku bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Kaum muslimin yang ada saat itu bergema takbir, bergembira atas masuk Islamnya Sayyidina Umar bin Khattab. Masya Allah. Jadi kalau di episode sebelumnya mencari Rasulullah untuk membunuhnya, kali ini Sayyidina Umar mencari Rasulullah karena telah datang hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Nah, Ustaz,
setelah Islamnya Umar bin Khattab, Naam. apa efeknya nih? Naam. Nah, ada di tema ini kan, Naam. efeknya Naam. efek Islamnya Umar bin Khattab. Naam. Antum tahu sahabat Abu Bakar As-Siddiq. As-Siddiq ini adalah laqab atau gelar yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Maknanya orang yang langsung mempercayai apa yang dikatakan Rasul. Rasul punya gelar apa? Al-Amin. Begitu juga dengan sahabat Umar ibn al-Khattab yang memiliki gelar Al-Faruq. Nah, kisahnya ada di dalam episode ini. Setelah masuk Islamnya Sayyidina Umar, beliau langsung pergi ke rumah, diantaranya ke rumah Abu Jahal. Abu Jahal ini masih punya kekerabatan dengan Sayyidina Umar. Diketok pintunya, Abu Jahal senang. Oh, Umar datang, ayo. Kalau bahasa kita sekarang, ayo ngopi dulu dah. Ya kita mau apa nih kita? Ternyata Sayyidina Umar bilang, wahai Abul Hakam, saya sudah masuk Islam. Oh, mendengar itu kaget. Pergilah engkau, nyahlah engkau dari sini wahai Umar, dasar engkau pengkhianat. Kalau yang lain ngumpet-ngumpet masuk Islam. Kalau Umar justru diumumin. Datanglah kepada kaumnya Bani Adi. Wahai Bani Adi, dulu sebelum masuk Islam, kalau ada dari kalangan bawah, budak-budak dari kaumnya Umar masuk Islam, disiksa sama Umar. Disuruh keluar dari Islam. Jangan ikutin agamanya Muhammad. Disampaikan, kalau ada engkau, kalian semua yang tidak ridho atas perilakuku yang menyiksa kalian, maka siksalah aku sekarang atau engkau maafkan aku. Ada salah seorang sahabat maju, wahai Umar, dikirain mau dibalas, ternyata kami semua memaafkanmu. Dan akhirnya dikatakan sama Sayyidina Umar, wahai kaumku, saat ini aku sudah mengikuti agamanya Muhammad, maka kalian semua jika ingin keselamatan dunia dan akhirat, ikutilah agamanya Muhammad. Sayyidina Umar setelah masuk Islam mengumumkan, setelah dari rumahnya Abu Jahal dan rumahnya para pembesar kafir Quraisy juga kepada kaumnya, kembali lagi kepada Rasul. Sayyidina Umar mengatakan, wahai Rasul, bukankah kita ada di dalam kebenaran? Kemudian Rasul menjawab, demi Allah, hidup dan mati kita di dalam kebenaran. Sayyidina Umar menjawab lagi, jika demikian, mengapa kita sembunyi-sembunyi dalam mendakwahkan ajaran kita? Demi Allah, demi Zat yang mengutusmu, inilah saatnya kita untuk menampakkan agama kita. Dan saat itulah mulai dari Darul Arqam dipimpin sama Sayyidina Umar bin Khattab dan Sayyiduna Hamzah bin Abdul Muttalib, rame-rame menuju Ka'bah untuk melaksanakan ibadah secara terang-terangan. Disitulah Rasul memberikan julukan kepada Sayyidina Umar Al-Faruq. Artinya orang yang mampu membedakan kebenaran dan keburukan dengan sangat tegas dan juga sangat lantang. Masya Allah, berarti dari situ cikal bakalnya dakwah besar-besaran Ustaz ya, terang-terangan istilahnya. Sahih. Masya Allah. Nah Ustaz, terakhir nih, nilai yang bisa diambil nih dari pertama Islamnya Umar bin Khattab dan dampaknya kepada umat Islam dan relasinya dengan keadaan sekarang nih yang kita hadapi sekarang. Sayyidina Umar bin Khattab memberikan pelajaran bagi kita bahwa muslim yang kuat lebih baik daripada muslim yang lemah. Ketika kita memiliki kekuatan, kita memiliki jabatan, maka itu akan memudahkan kita untuk menyampaikan kebenaran. Dan bagi kita yang kuat, bagi kita yang memiliki jabatan, maka hati-hati. Allah sudah titipkan kekuatan, Allah sudah titipkan jabatan. Kalau sampai kita tidak menyampaikan kebenaran, maka nanti Allah akan murka dan memberikan azab kepada kita. Pelajarannya adalah belajar daripada Sayyidina Umar Al-Faruq. Katakanlah yang benar benar dan yang salah adalah salah. Masya Allah. Baik sahabat kisah,
Luar biasa sekali nilai yang bisa kita ambil sahabat kisah. Nah, itu wajib diterapkan semenjak dini. Jujur adalah kunci utama kehidupan umat muslim, apalagi khususnya. Baik sahabat kisah, sampai ketemu di podcast kami selanjutnya, hanya ada di Rumah Kisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'assalamah.